Halo teman-teman, saya Novita Dwi Ambarwati dari jurusan Manajemen yang sedang mengikuti KKM Tematik Untirta 2020 kelompok 41. Nah, di sini Novi ingin sharing pengetahuan atau berbagi ilmu tentang manajemen, bukan bermaksud untuk menggurui karena di sini juga Novi masih di tahap pembelajaran, jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi banyak nih yang nanya apa sih manajemen itu, terus apa sih yang dipelajari di manajemen, terus emang manajemen itu perlu ya untuk bisnis, emang manajemen itu perlu untuk perusahaan. Nah, di sini Novi akan membahas itu semua, semoga bermanfaat. Oke, pengertian manajemen. Apa sih pengertian manajemen itu? Sebenarnya pengertian manajemen itu banyak menurut para ahli, menurut teori itu banyak, seperti misalnya dari George R. Terry, terus dari Henry Fayol atau dari Mary Parker, itu semua adalah tokoh-tokoh dari manajemen gitu. Jadi di sini Novi rangkum aja atau Novi singkat biar dapat tujuan atau pengertian yang sesuai gitu. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni di dalam fungsi manajemen, yaitu POAC, dalam mengelola sumber daya atau resource yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kenapa ada ilmu terus ada seni juga? Ada ilmu karena disusun secara sistematis dan ilmiah, karena ada teori dan penelitian tadi seperti George tadi itu kan. Jadi manajemen itu ilmiah gitu sifatnya. Nah, terus udah ilmiah, seni. Kenapa seni? Karena ada keindahan dan keunikan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi di sini manajemen itu dibilang seni juga karena dia bersifat abstrak atau selalu berubah mengikuti zaman gitu kan. Karena manajemen juga mengikuti zaman nih. Sekarang udah media elektronik, gak mungkin dong manajemen disamain sama manajemen yang dulu yang masih belum ada elektronik. Pasti manajemen itu mengikuti zaman dan selalu berubah, makanya disebut ilmu dan juga seni. Jadi apa sih tujuan manajemen itu? Tujuan manajemen adalah memberikan panduan, arahan, membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi kerja, serta memotivasi dan menginspirasi karyawan. Dengan memiliki tujuan manajemen yang jelas, maka akan membantu untuk menetapkan tujuan secara mudah dan transparan. Ini juga sebenarnya masuk juga nih ke dalam fungsi manajemen yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, masuk ke fungsi manajemen. Apa itu fungsi manajemen? Tadi yang udah kita sebutin kan ada POAC atau POAC kalau misalnya di manajemen bilangnya. P, planning, O, organizing, E, actuating, dan C, controlling. Nah, planning itu merupakan kunci dari manajemen. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Jadi, planning itu harus dilakukan di awal dan itu bisa mencapai tujuannya itu dari awal ini gitu. Terus yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil untuk mempermudah proses pengawasan. Terus yang ketiga ada actuating. Actuating itu atau pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Terus yang keempat ada controlling. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Dari tadi kita ngomongin efektif dan efisien terus nih. Sebenarnya apa sih efektif dan efisien itu? Jadi efektif dan efisien itu berbeda. Efektif itu merupakan tercapainya suatu tujuan. Kemudian kalau efisien adalah penghematan sumber daya atau optimalisasi sumber daya.
Jadi, tujuan itu bisa tercapai efektif tapi tidak efisien. Maksudnya, kalian mampu untuk mencapai tujuan itu, tapi dengan cara yang tidak optimal dan boros sumber daya istilahnya. Kemudian ada efektif dan efisien. Itu yang bagus ya, malah yang jadi dia mencapai tujuan dan bisa mengoptimalkan sumber daya gitu. Itu pencapaian yang bagus. Tapi tidak ada yang namanya efisien tapi tidak efektif. Kenapa? Karena kalian itu masih belum mencapai tujuan. Jadi ibaratnya kalian itu masih dalam proses pengerjaan gitu. Kemudian ada pembagian manajemen. Kalau di jurusan Novi itu ada pembagian manajemennya dijadiin 4. Yang pertama ada manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Terus tugasnya apa aja sih? Kalau manajemen SDM itu kalian dapat mempelajari bagaimana meningkatkan produktivitas SDM dalam perusahaan. Biasanya kalian ini akan belajar masalah psikologi. Terus yang kedua ada manajemen keuangan, mempelajari bagaimana cara mengelola keuangan dalam perusahaan atau bisnis sehingga itu tidak ada kesalahan dari keuangan perusahaan, dari internal perusahaan gitu. Jadi tidak akan bisa rugi karena adanya manajemen keuangan ini, manajer keuangan ini. Terus yang ketiga ada manajemen operasional. Kalian dapat mengelola produk mulai dari pembuatan hingga distribusi produk sampai ke tangan pelanggan. Jadi dari in, proses, dan out dari si produksi ini gitu. Yang keempat ada manajemen pemasaran. Kalian dapat belajar menganalisis peluang pasar dan strategi penjualan produk untuk meningkatkan penjualan. Manajemen sangat dibutuhkan dalam suatu bisnis? Jawabannya sudah pasti iya ya, karena tanpa manajemen semua usaha yang sudah dibuat itu akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit karena tidak adanya perencanaan. Tadi manajemen itu quotes, ingat kan? Planning, kunci utama. Jadi tanpa adanya manajemen itu usaha akan sia-sia gitu. Dan ada 3 lagi alasan utama diperlukannya manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi termasuk bisnis, perusahaan maupun pribadi. Jadi pribadi juga butuh manajemen nih. Misalnya manajemen untuk waktu, harus tepat waktu bangun gitu kan. Terus yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen di sini bertujuan untuk mempersatukan tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dalam organisasi bisnis untuk tujuan bersama. Jadi di sini dia bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terus bisa terorganisir juga karena ada sistem pengawasan di dalam manajemen kan. Jadi kegiatan itu tidak saling bertentangan, tidak harus dia berurut gitu, berkata gitu kan. Terus yang ketiga ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Di sini sudah dibahas juga kan, efisiensi dan efektivitas itu seperti apa. Pokoknya itu udah sangat penting banget untuk bisa mencapai tujuan perusahaan yang optimal. Oke, sekian dari pembahasan Novi. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata Novi, minta maaf dan tolong dibenarkan mungkin di kolom komentar, karena kita kan saling sharing ya, saling belajar juga. Novi juga juga belajar. Jika ada kesalahan juga kalian membenarkan gitu. Sekian dari Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.